Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Dalam mengarungi luasnya samudra kehidupan ini, kita pasti akan bertemu dan terlibat dengan suatu masalah atau beban hidup. Semua orang pasti mengalaminya. Semua orang pasti mempunyai masalah atau beban hidup. Semua orang yang bernyawa pasti mengalami masalah dan beban hidup yang ditanggung di pundaknya. Sangat mustahil jikalau hidup seseorang berjalan lancar-lancar saja dan tidak ada rintangan atau halangan untuk menguji hidupnya itu. Pasti hidup semua orang itu mempunyai masalahnya masing-masing. Percayalah, semua orang pasti mempunyai masalahnya masing-masing, bebannya masing-masing. Hanya saja mereka itu menutupi semua masalahnya itu dengan cara yang berbeda-beda. Contohnya, ada yang menutupi masalahnya itu dengan senyuman yang palsu, seakan-akan hidup mereka tenang-tenang saja dan tidak mempunyai masalah apapun. Padahal sebaliknya punya masalah yang memusingkan kepala. Semua beban hidup itu akhirnya menyerang tubuh kita. Untuk itu, perlu mencari tahu penyakit Anda dan bisa mengobati diri sendiri. Tips ini saya rangkum dari berbagai sumber. Misalnya, Anda terkena MAH, penyakit bukan hanya diakibatkan karena kesalahan pola makan yang tidak teratur, akan tetapi justru lebih didominasi karena stres. Cobalah untuk lebih fresh dan memerdekakan diri. Sementara yang kena hipertensi, ini bukan hanya diakibatkan oleh terlalu banyak mengkonsumsi makanan yang asin, daging, tapi lebih dominan karena kesalahan dalam memanage emosi. Jadi, cobalah dengan cara mengatur emosi dan rasa. Jika terkena kolesterol, bukan hanya diakibatkan oleh makanan berlemak, tapi rasa malas yang berlebih. Yang lebih dominan menimbulkan lemak. Jadi, coba perbanyak gerak dan tingkatkan semangat hingga seluruh organ dapat bergerak. Untuk penyakit asma, bukan hanya karena terganggunya suplai oksigen ke paru-paru, akan tetapi dikarenakan sering merasa sedih yang membuat kerja paru-paru tidak stabil. Jadi, cobalah terus membuat suasana hati riang dan refreshing. Yang diabetes bukan hanya karena terlalu banyak konsumsi glukosa atau yang manis-manis, tapi bisa saja karena sikap egois dan keras kepala yang mengganggu fungsi pankreas. Jadi, cobalah ikhlas dan rela dalam segala hal. Untuk sakit lever, bukan hanya karena kesalahan pola tidur, tapi sifat ngerasani orang lain yang justru merusak hati kita. Cobalah untuk membuat hati kita tenang dan damai. Nah, sementara penyakit jantung, koroner bukan hanya diakibatkan oleh sumbatan pada aliran darah ke jantung, tapi kita jarang sedekah atau memberi yang membuat jantung kita kurang merasakan ketenangan, sehingga detaknya tidak stabil. Presentasi indikator penyebab munculnya penyakit adalah karena masalah spiritual itu 50%, karena psikis itu 25%, sosial 15%, dan fisik 10%. Jadi, kalau kita ingin sehat, perbaiki diri kita dan pikiran kita, terutama hati kita dari segala jenis penyakit. Perlunya hati-hati dan menghindari dari rasa iri, dengki, pendendam, fitnah, benci, amarah terpendam, sombong, pelit, egois, keras kepala, sedih, malas, dan lain sebagainya. Karena itu semua sumber penyakit manusia hidup.
Dan saran dari para ahli spiritual yang saya pelajari, kita harus perbanyak doa dan jadilah orang yang mudah memaafkan. Lembutkan hati dan ikhlaskan yang sudah terjadi. Banyak-banyak bersyukur dan nikmati kebahagiaan sekecil apapun. Jalin persaudaraan yang mengajak selalu mengingatkan dalam kebaikan. Serap ilmu dari arah mana saja, baik dari kawan maupun dari lawan. Semua langkah itu paling efektif dengan melakukan meditasi. Sebab meditasi adalah teknik relaksasi guna melatih dan memfokuskan pikiran Anda. Latihan ini dapat dilakukan oleh siapa saja dan tanpa memerlukan banyak biaya serta peralatan khusus. Selain itu, meditasi juga menawarkan banyak manfaat untuk kesehatan, salah satunya meredakan stres. Meditasi bisa menjadi salah satu latihan yang dilakukan guna meredakan stres dan rasa cemas. Hal ini karena meditasi bekerja dengan cara memusatkan dan menjernihkan pikiran, sehingga Anda bisa merasa lebih tenang, nyaman, dan produktif. Nah, sekian dulu dari saya. Semoga bermanfaat dalam mengatasi beban hidup kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu serta salam welas asih.